Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden RI, Perpres, Nomor 66 2025 tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perpres berisi 13 pasal tersebut diterbitkan pada Rabu, 21 Mei 2025, kemarin. Dinyatakan dalam pasal 4 Perpres tersebut, pelindungan negara dilakukan oleh Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Sesuai pasal 5 Perpres tersebut, pelindungan oleh Polri mencakup keluarga jaksa. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dan menyamping sampai derajat ketiga, kemudian orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa. Pasal 6 menegaskan pelindungan tersebut mencakup keamanan pribadi, keamanan tempat tinggal, pelindungan harta benda, kerahasiaan identitas serta pelindungan sesuai kondisi dan kebutuhan. Ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan oleh Polri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelindungan oleh TNI, sesuai pasal 9 Perpres tersebut mencakup pelindungan terhadap institusi kejaksaan, bantuan personil untuk pengawalan jaksa serta bentuk pelindungan lain sesuai kondisi dan kebutuhan. Ketentuan pelindungan oleh TNI akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI. Dalam Perpres 66 2025 juga disebutkan bahwa kejaksaan bisa melakukan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara, BIN, dan Badan Intelijen Strategis TNI. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung RI, Febri Adriansyah soal penjagaan kantor kejaksaan oleh TNI. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding mempertanyakan alasan dibalik penjagaan tersebut. Sebab, dia merasa pengamanan kantor kejaksaan cukup dilakukan oleh aparat kepolisian. Apakah selama ini ada ancaman sehingga dijaga TNI? Yang menurut saya sebenarnya cukup anggota kepolisian, tak harus TNI, tanya Suding. Dalam rapat kerja Komisi 3 bersama Jampitsus Kejagung RI, Selasa, 20 Mei 2025. Suding pun mengaku khawatir pengamanan yang dilakukan bukan hanya karena ada kondisi darurat, tetapi juga upaya Kejaksaan RI menunjukkan kekuatannya. Memang selama ini ada kondisi darurat dan ancaman sehingga dijaga TNI? Jangan ini kayak show force, sehingga orang yang mau ke kejaksaan, ada keengganan, kata Suding. Merespons pertanyaan itu, Febri menyatakan bahwa dia dan jajaran di bidang tindak pidana khusus tidak mendapatkan ancaman apapun, sehingga tetap menjalankan tugas seperti biasa. Kalau ditanya ancaman, enggak ada. Sampai sekarang kami masih berjalan, ujar Febri. Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa kejaksaan dengan Polri tak memiliki masalah dan memiliki hubungan baik. Hubungan kejaksaan dan Polri dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat. Dengan Kasatintel dan seterusnya, dekat hubungannya. Tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH, penertiban kawasan hutan juga bebarengan dengan Kabareskrim, ada Kasum, ungkap Febri. Febri menambahkan, bidang pidana khusus hingga kini masih terus berkoordinasi dan meminta bantuan dari kepolisian dalam proses penanganan perkara. Kalau di Pidsus clear, kami nggak ada masalah. Dalam proses penanganan juga kami minta bantuan polisi. Di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya minta bantuan polisi, pungkas dia. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejati, hingga Kejaksaan Negeri, Kejari. Melalui telegram pada 6 Mei 2025, Panglima TNI mengerahkan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.